Ya, pertanyaannya adalah, apakah diagnosis sementara pasien ini? Jadi, seorang perempuan berusia 38 tahun, hamil 28 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan kedua tungkai bengkak-bengkak. Riwayat hipertensi sebelum kehamilan positif, pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik, tekanan darah 180/110, nadi 80 kali, suhu 37, respirasi 16 kali, pretibil edem positif. Pada pemeriksaan obstetrikus 28 cm dari simpis pubis, DJJ 144 kali per menit, albumin urea positif 2. Apakah diagnosis sementara pasien ini? A. Hipertensi kronik, B. Superimpos preeklamsi, C. Preeklamsi, D. Preeklamsi berat, E. Eklamsi. Nah, jadi pada pasien ini, pasiennya hamil 28 minggu dengan keluhan kedua tungkai bengkak-bengkak atau edema ya. Kemudian riwayat hipertensi sebelum kehamilan positif, tekanan darahnya 180/110. Kemudian albumin urea positif 2 atau protein urea positif 2. Jadi pada pasien ini, pasien yang hamil 28 minggu, adanya edema, kemudian ada riwayat hipertensi sebelum kehamilan, pada saat ini hipertensi, dan juga protein urea positif 2. Nah, jadi untuk hipertensi dalam kehamilan yaitu adalah peningkatan tekanan darah sekurang-kurangnya 140 untuk sistol atau 90 untuk diastol pada 2 kali pemeriksaan. Nah, untuk hipertensi dalam kehamilan ini enaknya kan kita bagi menjadi 2, yaitu hipertensi yang terjadi pada saat kurang dari 20 minggu usia kehamilan atau hipertensi yang terjadi pada saat lebih dari 20 minggu usia kehamilan. Nah, untuk hipertensi yang terjadi pada saat kurang dari 20 minggu usia kehamilan, ada hipertensi kronis dan juga superimpos preeklamsi. Untuk hipertensi kronis, jadi di sini pasiennya hipertensi dan juga hipertensi dalam kehamilan dan sebelum usia kehamilan 20 minggu atau sebelum kehamilan terdapat adanya hipertensi. Nah, perbedaannya dengan superimpos preeklamsi adalah pada superimpos preeklamsi terdapat adanya protein urea. Nah, jadi sama-sama superimpos preeklamsi sama hipertensi kronis ini, jadi sebelum usia kehamilan 20 minggu atau sebelum kehamilan dia ada hipertensi, tapi bedanya superimpos preeklamsi ini dia ada protein urea. Nah, kalau untuk yang hipertensi terjadi pada saat usia 20 minggu kehamilan atau lebih dari 20 minggu kehamilan, ini ada hipertensi gestasional. Nah, jadi untuk hipertensi gestasional sebelum 20 minggu usia kehamilan ini gak pernah ada hipertensi, atau sebelum kehamilan gak punya ada riwayat hipertensi. Nah, kalau preeklamsi sebenarnya sama kayak hipertensi gestasional, jadi sebelum usia kehamilan 20 minggu atau sebelum kehamilan dia gak punya ada riwayat hipertensi. Nah, bedanya dengan hipertensi gestasional adalah untuk preeklamsi ini dia ada protein ureanya. Nah, kalau untuk eklamsi, jadi hipertensi dalam kehamilan dengan adanya 3 tanda, yaitu adalah sakit kepala hebat, nyeri ulu hati, dan juga pandangan buram. Ya, nggak harus 3-tiganya, salah satu juga udah langsung masuk eklamsi. Kalau eklamsi, jadi di sini yaitu adalah memenuhi kriteria preeklamsi yang ditambah dengan adanya kejang ataupun penurunan kesadaran. Jadi kalau ada kejang penurunan kesadaran, jawabannya adalah eklamsi. Nah, ini adalah kriteria untuk hipertensi dalam kehamilan. Jadi untuk pasien, apa diagnosis pasien sementara? Nah, apakah diagnosis sementara pasien ini? Jadi jawabannya adalah B, superimpos preeklamsi. Nah, kenapa? Jadi di sini pasiennya ada hipertensi dalam kehamilan ya, 180/110, dan juga saat ini hamil 28 minggu. Dia ada riwayat hipertensi sebelum kehamilan ya. Jadi dia masuk ke kriteria yang atau golongan yang hipertensi terjadi pada saat kurang dari 20 minggu usia kehamilan. Nah, jadi kita bisa coret preeklamsi, preeklamsi berat, dan juga eklamsi karena ini semuanya terjadi pada saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, yang kurang dari 20 minggu cuman hipertensi kronik dan juga superimpos preeklamsi. Kemudian keterangan lainnya adalah protein urea positif 2 dan adanya edema. Nah, hipertensi kronik gak ada protein urea, jadi bisa kita eksklusi. Kemudian tidak ada kejang dan juga penurunan kesadaran, jadi jawabannya adalah superimpos preeklamsi.